Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan semua para pendamping PKH yang ada di Kabupaten Purwakarta. Selamat berjumpa kembali dengan saya dalam media yang berbeda setelah beberapa bulan ke belakang kita tidak bisa melaksanakan tatap muka secara langsung dikarenakan situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menyampaikan sedikit komitmen kita, menyampaikan kembali, barangkali mengingatkan kepada diri saya sendiri dan mengingatkan kepada kawan-kawan semua terhadap komitmen kita sebagai tenaga para pendamping PKH yang ada di lapangan, terutama yang di Kabupaten Purwakarta. Kita semua sebagai pendamping PKH yang dalam bahasa lain bisa dikatakan sebagai fasilitator. Ingat, kita bukan seorang guru, kita bukan seorang dosen, tapi kita adalah fasilitator. Fungsi dan tugas utama fasilitator adalah bisa memberikan kenyamanan terhadap orang lain, bisa memberikan kebahagiaan terhadap orang lain. KPM yang kita dampingi adalah objek yang harus kita berikan kebahagiaan kepada mereka. KPM kita adalah objek yang harus kita berikan kenyamanan ketika kita hadir di hadapan mereka. Kita tidak bisa memposisikan diri kita sebagai guru di depan KPM. Kita jangan sekali-kali memposisikan diri kita sebagai pengajar di depan KPM, tapi posisikan diri kita sebagai mitra mereka. Berikan mereka kebahagiaan, berikan mereka kenyamanan ketika kita berada di lingkungan mereka. Mengapa ini sangat penting? Karena ketika kita bisa memberikan kebahagiaan, ketika kita bisa memberikan kenyamanan terhadap orang lain, bisa memberikan kenyamanan terhadap KPM kita, minimal ada 3 keuntungan yang akan kita miliki. Yang pertama, biasanya ketika orang sudah merasa bahagia, dia bisa bersifat terbuka terhadap kita. Dia bisa mengungkapkan segala permasalahan yang dia miliki terhadap kita. Baik itu permasalahan keluarga, baik itu permasalahan ekonomi, baik itu permasalahan hubungan dengan sesama tetangganya. Dia akan berani lebih terbuka. Yang kedua, ketika kita bisa hadir di hadapan mereka dengan rasa nyaman, mereka hadir di depan kita dengan rasa bahagia, maka mereka akan mampu mengeluarkan ide-ide. Mereka mampu berpendapat secara terbuka. Mereka tidak akan segan, mereka tanpa ragu ketika mereka bisa mengeluarkan pendapat, bisa mengeluarkan ide, bisa menggali potensi yang ada dirinya sendiri. Dan yang ketiga, ketika orang lain, ketika KPM kita sudah merasa bahagia ada di hadapan kita, dia akan mampu mengikat janjinya sendiri. Dia akan mampu berkomitmen terhadap dirinya sendiri. Kita hanya membantu mendorong saja. Jadi dari ketiga keuntungan tadi, ketika kita semua sudah bisa memberikan kebahagiaan dan kenyamanan terhadap KPM dampingan kita, tugas kita ternyata yang paling utama dan yang paling pertama sebelum melaksanakan tugas-tugas yang lain terkait dengan perubahan sikap perilaku KPM kita, hanya 3 yang paling penting ini. Pertama, buka pikiran mereka. Yang kedua, dorong agar mereka lebih kreatif. Dan yang ketiga, ikat komitmen mereka. Itu tugas utama dan yang paling penting harus dimiliki, karakter yang dimiliki oleh seorang pendamping. Terbuka, dorong, dan ikat. Buka, dorong, dan ikat. Ini yang paling penting. Karena ketika ketiga komponen ini sudah melekat dalam diri KPM, ketika ketiga komponen ini sudah melekat dalam diri kita, maka akan timbul yang namanya kepercayaan. Maka tingkat percaya dirinya akan lebih meningkat. Ini tujuan yang paling pentingnya seperti itu.
rasa trust, rasa kepercayaan terhadap diri sendiri, rasa percaya terhadap orang lain. Ketika sudah memiliki rasa itu, maka kesuksesan akan sangat gampang untuk diraih. Ingat kawan-kawan semuanya, bahwa faktor yang menunjang kesuksesan bukan tergantung seberapa modal yang mereka miliki. Seseorang bisa sukses, sebuah keluarga bisa sukses, bukan tergantung seberapa besar bantuan yang dia terima dari pemerintah atau dari pihak lain, atau seberapa banyak jaringan-jaringan yang dimiliki oleh pendamping untuk membantu kesuksesan KPM. Tetapi faktor yang paling penting yang bisa menentukan kesuksesan adalah sejauh mana orang tersebut bisa percaya terhadap dirinya sendiri dan dipercaya oleh orang lain. Tidak sedikit orang yang memiliki modal banyak, orang yang memiliki harta banyak, tetapi dia tidak sukses secara finansial, dia tidak sukses dalam kehidupan. Tidak sedikit orang yang punya jaringannya banyak, koneksinya banyak, rekan-rekan kerjanya banyak, tetapi ketika tidak dipercaya, itu tidak akan bisa membawa kesuksesan. Banyak sebaliknya, dia tidak memiliki apa-apa, dia tidak memiliki harta yang banyak, bantuan dari pemerintah tidak begitu besar, tetapi ketika kita sudah bisa dipercaya, tetapi ketika KPM kita sudah bisa dipercaya oleh orang lain, yakin satu langkah menuju kesuksesan sudah dilalui. Oleh karena itu teman-teman semua, ketika kita ke depan melakukan pertemuan kelompok P2K2 setelah materi inti, kawan-kawan bisa mensisipkan berbagai macam orang, bisa menyisipkan berbagai macam contoh para rekan-rekan kita yang telah sukses, para pengusaha yang telah sukses, baik itu sukses secara finansial ataupun sukses secara non finansial. Dan patokan yang paling pentingnya sekali lagi adalah rasa memiliki kepercayaan yang sangat tinggi. Oleh karena itu, kepada teman-teman semua, saya aturkan terima kasih atas kinerja teman-teman semua di lapangan. Selamat memberikan kebahagiaan kepada orang lain, selamat memberikan kenyamanan kepada orang lain, selamat memberikan kebahagiaan dan kenyamanan kepada KPM kita, dan ujung-ujungnya mudah-mudahan KPM kita bisa memiliki rasa percaya diri dan bisa dipercaya oleh orang lain. Mudah-mudahan video yang singkat ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.